Jadi sejujurnya kisah ini nggak dialami langsung sama gue, tapi dialamin oleh adik gue. Yang dilihat adik gue itu dari belakang kayak ada orang lagi makan, kayak lagi makan daging gitu. Di jembatan? Enggak, di bawah jembatannya. Di bawah lo. Jadi posisi jembatannya itu ini kali. Ini kali nih. Ini jembatan. Habis waktu jembatan belok kiri. Berarti kalau setelah belok kiri, adik gue nengok ke kiri langsung ngeliat ke kali dong. Bener nggak? Dari gue masih kecil pun gue tahu di situ banyak hal-hal yang kayak gitu. Gue udah tahu. Kayak gue bilang tadi di awal cerita, gue orangnya emang tanda kutip agak tengil. Gue kayak jatuhnya nantang. Nah, jadi pas ketika dia lagi cuci muka itu, dia ngerasa kayak ada yang diri di pintu. Tahu saja dua rumah. Akses gue untuk rumah ini lewat tengah di antara dua rumah itu. Adik gue tuh ngeliat kan selurusan adek gue di teras rumah dan selurusan itu agak nanjak, itu ada pohon yang sekarang udah jadi posyandu. Di pohon itu dia ngeliat kayak kuntilanak lagi begini-begini siang bolong jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini podcastnya Dilupus Misteri yang bintang tamunya masih di Bung Agai yang menceritakan misterinya dan kejadiannya yang dialami sendiri. Kali ini ditemani dengan Bung Putra LM, masih di tempat sama di Studio Lupus. Dan jangan lupa subscribe, like and comment, dan follow Instagramnya. Apa kabar Bang Agai? Baik bang. Madep sini Bang Agai. Baik Bang Agai. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bung Putra. Bung Putra, silakan Bung. Selamat malam Bung Putra. Kali ini kita menceritakan kisah pribadinya dari Bung Agai. Kisahnya dari mana Bang Agai? Boleh madep kamera Bang Agai? Iya, jadi kejadiannya belum lama sih gue alamin. Sebenarnya yang alamin langsung sih adik gue ya. Itu jadi pada suatu hari, pada suatu malam sih tepatnya, gue habis beli makan sama adik gue. Sebelumnya gue mau info bahwa gue itu tinggal di Tapos Depok. Jadi mungkin biar lebih mudah dalam gue mendeskripsikan lokasi dia. Ini kejadiannya kapan itu? 2 bulan 3 bulan lalu deh. Tahun ini Ya. Oh masih baru. Ya. Baru boleh ceritakan Bang. Iya, jadi ini sebelum gue cerita, gue info dulu bahwa ini kejadiannya di daerah Tapos, karena gue tinggal di Tapos kan. Jadi waktu itu jam 9 malam, gue sama adik gue yang kecil usia 10 tahun, gue keluar untuk cari makan. Sebenarnya dari tempat gue beli makan dan ke rumah itu bisa ditempuh dengan jarak lebih dekat. Tapi karena gue pada saat itu, gue orangnya emang seneng ya kayak ngalor ngidul gitu, jalan-jalan kan. Kita cari jalan yang jauh gitu. Itu jalan nggak naik motor? Naik motor. Sebelumnya harus gue jelasin dulu bahwa jembatan itu minim banget penerangan. Jalan setelah jembatan menuju kuburannya pun minim banget penerangan. Dari kuburan ke pemancingan sampai ke lapangan Cikal itu juga minim penerangan gitu. Cuma ada lampu. Itu jam berapa itu? Jam 9-an sih, belum malam-malam banget itu. Tapi keadaan jalan? Ya motor 1-2 lah, karena tanda kutip ya orang-orang juga tahu itu daerah yang kayaknya lu nggak aman kalau lewat malam. Iya gitu, jadi emang jarang banget orang lewat sih. Cuma karena gue orangnya agak tengil, gue kayak mana sih setan gitu loh. Akhirnya gue lewat jalan situ sampai jembatan. Jujur gue nggak ngerasa apa-apa sih ketika lewatin jembatan itu. Jembatannya juga nggak terlalu gede, cuma emang bisa dilalui mobil sih. Yang gue rasain cuma sekedar dingin aja sih pada saat itu. Ketika gue berboncengan sama adik gue melewati jembatan, gak ada perasaan aneh-aneh atau apa, cuma sekedar dingin aja. Sampai akhirnya gue berhasil melewati jembatan, gue menuju ke pemakaman dan melewati lapangan sampai gue menuju ke pemukiman warga yang ramai.
Jadi sejujurnya kisah ini nggak dialami langsung sama gue, tapi dialamin oleh adik gue. Dan kejadian ini baru bisa diceritakan oleh adik gue setelah kita sampai rumah. Pas nyampe rumah, adik gue tiba-tiba nanya gini ke gue, tadi lu ngeliat orang nggak? Spontan gue nanya, orang di mana? Gue bilang, waktu kita ngelewatin jembatan tadi di lapangan Cikal. Gue cuma ngerasa gue sama adek gue cuma kayak berjalan sendiri aja gitu. Gak ada orang lagi tuh? Gak ada orang lagi. Lu lihat sendiri nggak? Gue lihat nggak ada orang, gue bisa jamin nggak ada orang. Sisi jembatannya itu, ini kali, ini kali nih, ini jembatan. Habis lewat jembatan tuh belok kiri. Berarti kalau setelah belok kiri, adek gue nengok ke kiri langsung ngeliat ke kali dong. Bener nggak? Nah, ketika habis ngelewatin jembatan dan langsung belok kiri, adek gue nengok ke arah kiri, ke bawah ke kali. Itu dia lihat kayak perempuan. Oh, cewek. Bajunya putih, ngebelakangin gue dan adik gue, kayak lagi makan daging. Posisinya begitu. Gue karena dia masih kecil mungkin ya fantasinya masih luas. Gue tanya, ini beneran apa bohong nih Ramdan? Jangan bohong sama Ariski. Oh, namanya Ramdan. Gitu kan. Iya. Bener apa bohong? Beneran gue aja sampai lemes. Gitu. Beneran itu kejadiannya serius. Terus setelah saat itu adik gue sehari 2 hari kayak banyak diem gitu sih, nggak kayak biasanya gitu kan. Ya gue sih paham, gue cuma bisa bantu Ramdan jangan takut, dia bilang kayak gitu-gitu mak. Ya kita sama dia beda alam, lagi pula kita lebih sempurna dari dia. Yang harusnya takut itu dia gitu, karena kita mah punya fisik sedangkan mereka enggak, gue bilang gitu. Tapi di sini yang gue aneh adalah gue baru inget ternyata perasaan dingin yang gue lewatin ketika gue melewati jembatan itu pada malam itu. Tapi itu lu lewat situ pas balik? Pas balik. Enggak pas berangkat enggak? Enggak, pas balik. Pas balik. Ternyata itu bukan perasaan dingin biasa. Perasaan dingin, gue awalnya ngira mungkin karena itu karena itu lembah kali ya, jadi agak dingin gitu. Ternyata itu perasaan dingin ya, karena di situ ada makhluk lain selain manusia gitu di situ. Dan dari deskripsinya adik gue ke gue, itu pun gue ngebayanginnya, ngegambarinnya di otak gue agak-agak creepy ya, agak-agak creepy karena dia bilang bajunya putih, rambutnya acak-acakan, dan di bajunya banyak darah. Ada penerangan apa gelap? Minim penerangan, tapi di jembatan ada lampu sebenarnya. Cuma lampunya nggak kayak gini, minim penerangan. Itu lagi ngebelakangin sama sekali nggak ada bakaran. Sama sekali adek gue ngomongnya jadi posisinya gini loh, kayak gitu, kayak lagi makan gitu dia posisinya, gitu. Darahnya di baju kayak banyak darahnya gitu. Itu tapi sih. lu nggak cari tahu itu jembatan itu apa angker lah, apa pernah kejadian apa gitu? Sebenarnya dari gue masih kecil pun gue tahu di situ banyak hal-hal yang kayak tahu. Gitu. Gue udah tahu. Kayak gue bilang tadi di awal cerita, gue orangnya emang tanda kutip agak tengil. Gue kayak jatuhnya nantangin, gue mana sih gitu. Cuma ini gue harus cerita juga ya. 2 hari setelah kejadian gue kesana sendiri. Karena gue istilahnya gue percaya gini loh. Gue beranggapan bahwa jin itu makhluk yang iri sama manusia gitu. Jadi orang yang iri sama manusia, dia nggak punya wewenang apapun untuk nyakitin kita, gue bilang gitu. Dan gue sempat ngomong gini, mana nih setan yang kemarin gangguin adek gue, mana nih, gue bilang kayak gitu. Mana nih, mama adeknya berani sama abangnya enggak. Mungkin pada saat itu gue di kondisi yang si setannya lagi nggak mau nampakin diri gitu, karena gue lagi nantangin dia gitu. Pas lu samperin lu berapa kali samperin itu? Baru sekali dong? Sekali. Itu yang lu rasain apa? Gue nggak ngerasain apa sih, serius. Sendiri tuh? Sendiri. Cuma ngerasain dingin doang. Ini gue sama sekali nggak dingin ya? Enggak, pada saat itu enggak. Maksud gue gini loh, ini setan kenapa beraninya sama adek gue doang? Anak kecil. Iya, anak kecil doang. Samperin abangnya takut. Gua sampai mana nih yang kemarin gue adek gue sampai ngomong gitu. Iya, itu sih. Tapi selain itu ada cerita pribadi nggak lu dari, kan kata si Toro lu punya cerita banyak misteri nih, yang dari lu sendiri? Dari gue. Dari gue sih sejujurnya ya, kalau boleh jujur gue nggak pernah ngalamin atau ngerasain langsung sih, karena setan takut sama gue. Gitu. Tapi adek gue pernah di kamar mandi rumah gue. Di rumah lu yang saat ini? Di rumah gue yang sekarang. Yang di Tepos Depok itu? Tepos Depok. Cerita.
Jadi kondisinya adik gue yang perempuan itu lagi cuci muka. Oh, yang cewek nih, bukan yang laki. Yang cewek, iya. Lagi cuci muka di kamar mandi. Karena dia berpikir cuma cuci muka doang, jadi dia nggak nutup pintu. Nggak nutup pintu. Jadi pintu kamar mandi masih dalam keadaan kebuka dan pintu kamar mandi gue itu langsung ke arah dapur kan. Nah, jadi pas ketika dia lagi cuci muka itu, dia ngerasa kayak ada yang diri di pintu. Tahu sendiri kan cewek kalau lagi cuci muka kan mata agak-agak terbuka, tapi susah orang perih sama sabun kan mata kan. Dia ngerasanya itu ibu gua gitu. Bentuknya? Tapi kok kaki doang, maksudnya kok ibu kakinya putih banget, putihnya kayak putih orang Korea gitu, putih. Itu nampak? Nampak. Enggak, maksudnya nampak benar-benar kelihatan di lantai katanya. Iya, maksudnya kaki kayak lu lagi berdiri aja. Iya, kaki. Dia sambil cuci muka terus. Jadi kayak cuci muka kayak itu, tapi dia lanjut aja cuci muka gitu kan. Dia ngerasa kayak ada kaki. Terus pada akhirnya dia selesai cuci muka, dia nanya, Pak, ibu kemana? Ibu nggak ada di rumah, lagi nggak ada ibu gue pada saat itu. Nanya kondisi sore loh padahal. Ya kalau gitu. Enggak, gue lagi nggak di rumah juga pada saat itu. Waktu itu gue masih kuliah, udah lama juga sih kejadian. Iya, jadi setelah adik gue cuci muka, adik gue keluar di rumah tuh nggak ada orang. Gitu. Dia mau nanya, maksudnya dia mau ke kamar ibu gue, nanya, ibu tadi ke kamar mandi ya, di depan pintu gitu. Padahal ibu gue lagi di luar kondisi. Berarti gini, itu tadi kaki apaan tuh yang lagi ada gue lihat di depan pintu gitu loh. Iya kan? Begitu. Tapi kenapa kejadiannya sama adiknya semua? Gitu loh. Ya wallahu alam ya kalau gitu. Ini kalau adik gue yang cewek ini sebenarnya dia punya cerita lain. Dan ini gue bilang gokil sini cerita dia yang kedua. Cerita yang kedua. Dia pernah ngeliat kuntilanak siang hari bolong. Itu benar. Di kejadiannya di depan rumah gue. Jadi di depan rumah gue ini ada 2 rumah. Akses gue untuk rumah ini lewat tengah di antara 2 rumah itu. Adek gue tuh ngeliat kan selurusan adek gue di teras rumah, lihat selurusan itu agak nanjak, itu ada pohon yang sekarang udah jadi posyandu. Di pohon itu dia ngeliat kayak kuntilanak lagi begini-begini siang bolong jam 12-an. Gimana? Siang kayak kuntilanak lagi begini-begini. Kuntilanak gitu loh. Enggak, itu kuntilanak cewek apa manusia bentuknya? Mukanya tuh kayak adek gue kayak nggak jelas, itu mukanya kayak serem. Intinya muka serem. Intinya muka serem. Yang gue heran siang hari itu, siang hari tengah hari bolong dia ngeliat kuntilanak begini-begini tuh. Akhirnya panik, masih kecil waktu itu adik gue yang masih SMP kalau nggak salah. Dia panggil ibu gitu kan, dari taruh ibu. Pas ibu gue keluar udah nggak ada, tiba-tiba hilang gitu. Jadi kayak dia ke belakang pohon terus hilang gitu. Adik gue pohonnya masih ada? Pohonnya udah nggak ada kan, diganti ditebang dan sekarang ada posyandu di situ di bawah pohon. Tapi ada satu pohon di situ yang sampai sekarang masih ada, si pohon jambu. Itu dari dulu sampai sekarang masih ada pohon itu. Terakhir itu mau ditebang karena ngehalangin sinyal wifi gua. Ya susah, malah hujan, jadi nggak jadi ditebang. Itu kejadian selalu nimpa adek lo semua. Ya? Adek gua sih, gua nggak pernah. Tapi saat ini pernah diganggu lagi nggak? Sejauh ini sih nggak pernah sih, paling jatuhnya kayak Arab ya, lo tau Arab nggak? Sleep paralysis, jadi kayak kondisi dimana kita lagi tidur tapi badan nggak bisa gerak gitu. Terkadang emang suka ada halusinasi sih, otak kita kayak bikin halusinasi gitu. Kalau ini belum lama adik gue yang cewek cerita, jadi ketika dia kena Arab, pas dia melek ada yang lagi begini-gini. Ada yang lagi begini-gini di kamar gitu. Bentuknya? Nggak paham, karena gelap kan kamar. Ada yang lagi begini-begini. Dia pas dia bangun ya? Pas dia lagi melek, itu kondisi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak kan kalau Arab gitu kan. Gitu. Tapi kalau gue sih sejauh ini kan Arab nggak pernah sampai munculin halusinasi gitu sih. Paling cuma berasa kayak nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong gitu. Dan rasanya kayak panik kan kalau Arab tuh gitu. Sebel. Udah sampai 3 dimensi kan? Itu gimana? Jadi nih tidur kan ketinggian kan. Mata gue kebuka, tapi gue kayak tau kan kayak mimpi sih kayaknya gue yakin. Nah, ini gue kayak lagi ditindih, ada yang megangin nih. Oh, lu ngerasain juga? Ngerasain. Ini sering nih. Kalau pas gue masih kuliah SMA. Ini gue tidur, di atas ada yang nindih kayak gini. Tapi bentuknya 3 dimensi. Tapi enggak, lu ngeliat enggak itu? Gue ngeliat, nah itu kayak sekeliling gue tuh kayak lagi di galaksi gitu loh. Itu sering gue.
kayak sih mimpi sih jatuhnya. Gitu. Mimpinya gue ke arah situ. Cuma masalahnya kakak gue yang keempat juga sama. Tapi yang masih Arab-Arab ya gue ada yang Iya. Tapi terus nggak pernah ada fisik sama sekali. Gua nggak pernah ngeliat fisik sama sekali. satu-satunya kondisi gue pernah ngeliat fisik itu juga setengah dalam keadaan Arab sih. Waktu itu gue waktu SD, gue lagi sakit kan, emak gue kambuh tuh, gue cuma bisa rebahan di kamar. Gue tidur ayam gitu di kamar, gue tidur ayam gitu. Nah terus gue kena Arab tuh. Yang gue lihat itu pas gue melek kayak ada pocong. Aduh. Serius. Gue SD kelas 6 tuh. Berarti tahun berapa tuh? Tahun 2006 ya? Pocong. Dia posisinya tiduran. Tapi melayang. Jadi gue posisi tidur. Di sini ada pocong lagi melayang posisi tiduran. Itu yang gue lihat ketika gue kena Arab. Dan gue nggak tahu itu Arab apa bukan karena itu nyata banget sih gue liatnya. Kurang lebih itu aja sih. Ya, oke. Terima kasih buat Bung Agai yang dari Tapas Depok udah mampir di Studio Lupus. Kisah-kisah misterinya yang dialami selalu adiknya Iya. dari pertama dari kedua. Oke. Moga-moga nggak pernah kelihatan ya. Iya. Makasih Bung Agai, makasih Bung Putra ALM, selalu subscribe dan like komennya. Kalau mau tanya boleh. Makasih Bung Agai, Bung Putra. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.